Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di medsos itu sudah aura-auran, banyak yang bodoh, orang nggak ngerti. Mengatakan Pak Onas Anies, Pak Onas Anies orang Yaman. Kalau Pak Anies orang Yaman mau apa? Sekarang yang merugikan negara Indonesia, yang pengkorupsi negara Indonesia itu bukan orang Yaman. Saya akan menunjukkan Anda, karena Anda sudah Yaman. Yang merugikan negara dan mengkorupsi uang negara triliunan itu keturunan Cina. Kalian tahu orang Cina itu di Surabaya banyak bisa bahasa Jawa, ya. Di Jogja banyak orang Cina bahasa Jawa. Di Jakarta banyak bisa bahasa Jawa. Di Surabaya banyak bisa bahasa Jawa. Di Sulawesi Utara banyak bisa logat Manado. Di Makassar bisa dia logat ujung pandang. Di Kalimantan bisa logat Kalimantan. Kok kalian larang-larang orang Cina? Orang Cina itu yang bikin kaya. Orang yang paling terkaya tuh Indonesia itu siapa? Orang Cina. Saya sudah ngomong dulu kan. Yang berdagang pertama di Indonesia itulah orang Cina. Yang orang Cina kasih belajar sama orang Indonesia, dan dia bisa berdagang. Dengan dia bisa tahu untung rugi, dia bisa tahu. Dari mana? Orang Cina. Bakso dari mana? Orang Cina. Mie dari mana? Dari Cina. Sumpit itu dari mana? Orang Cina. Kalian itu harus berterima kasih sama orang Cina. Orang Cina ini yang bisa bikin buka mata kita, bisa berdagang. Orang Indonesia mana tahu berdagang zaman dulu. Beras. Mau cari beras aja tukar dengan singkong. Ubi tukar dengan apa? Beras. Nah, harus ingat zaman dulu, jangan ingat sekarang. Yang sekarang Indonesia sudah senang. Dalam arti senang, sudah bisa makan mie, kurang kita beli di market. Mau beli bakso, kurang kita pergi beli. Itu semua fotokopi dari orang Cina. Janganlah menghina orang Cina, sedikit orang Cina. Orang Cina banyak loh kawinnya orang Indonesia. Orang Cina juga banyak Islam. Bukan Hindu, Buddha aja. Orang Cina loh banyak loh agama Islam. Coba kalian pergi di Cina sana tuh, di Hong Kong, banyak sekali orang Cina agama Islam. Jangan menjelek-menjelekkan orang Cina, ya. Dengan agama itu jangan dipaksa-paksa. Jangan dibikin karena merasa diri sudah benar. Jangan. Kita ini sama-sama negara Republik Indonesia. Kita ini darah merah. Tidak ada orang Cina darah putih. Orang Indonesia darahnya merah. Orang Bandung, orang suku-suku itu darahnya pisah-pisah. Semua sama. Ngerti? Janganlah. Kita harus berterima kasih sama mereka, karena mereka kita bisa pintar. Tahu bisnis, tahu dagang, segala macam. Kalau tanpa orang Cina, kita tidak tahu apa-apa. Ngerti? Tidak bisa sampai sekarang. Kayak tahu aja berdagang kalian. Baru belajar. Orang Cina sekarang banyak keturunan Indonesia. Dengan banyak keturunan Indonesia untuk memilih Jokowi. Itu loh, ya. Termasuk Pak Ahok, dia orang Cina. Ya, darah Cina. Tetapi apa? Sekarang kerjanya bagus. Waktu ingat sebelum Anies Baswedan menjadi gubernur, itu siapa yang bikin? Kalau bukan Pak Ahok. Itu Pak Ahok yang bikin. Dia orang Cina loh. Dia tahu, dia otaknya smart. Orang Cina itu otaknya paling smart untuk bisnis. Kalau kita orang Indonesia sudah bisnis sedikit-sedikit udah sombong, sudah berkemana-mana. Tapi dia mikir kalau orang Cina bisnis sebesarnya dulu besar banget, keuntungannya miliar, baru mereka berani keluar negeri. Kok Indonesia enggak? Udah kaya sedikit udah sombong. Salah satu fakta unik yang jarang kita ketahui adalah ternyata orang-orang Indonesia yang mengaku pribumi itu bukanlah orang pribumi asli, kecuali orang Melanesia yang tinggal di Papua. Sekali lagi, fakta sebenarnya bahwa penduduk pribumi asli Indonesia itu adalah Melanesia atau suku pedalaman asli Papua.
Saya tidak sedang bercanda mengatakan seperti ini. Buktinya bentuk wajah dan kulit rambut orang Indonesia di bagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu sangat berbeda dengan penduduk Indonesia yang berada di Papua. Baru-baru ini viral pernyataan Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa 50% ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh etnis Tionghoa. Dengan adanya statement kontroversi dari Pak Yusuf Kalla, maka banyak di antara kita yang bertanya-tanya, siapa sih suku pribumi asli Indonesia itu sebenarnya? Kenapa saya mengatakan bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu adalah penduduk non-pribumi? Apa alasannya? Saya akan bahas sebentar lagi. Seperti biasanya, saya Ray Pangi, kita akan bahas sebentar lagi. Seperti yang saya katakan barusan bahwa Melanesia adalah penduduk asli lokal Indonesia. Sedangkan rata-rata penduduk Indonesia sekarang ini adalah Homo sapiens alias Melayu Austronesia yang merupakan pendatang juga. Diperkirakan Austronesia itu datang ke Indonesia sekitar 3.000 hingga 1.500 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri Austronesia itu adalah muka bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan. Jadi ras Austronesia lah yang menghuni Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kecuali Pulau Papua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan etnis Tionghoa? Kapan etnis Tionghoa datang ke Indonesia? Apakah mereka juga pendatang? Apakah orang itu juga pribumi atau non pribumi? Di sini saya tidak berpihak kepada siapa-siapa yang mau pribumi, mau non pribumi, bodoh amat lah. Yang penting saya mau luruskan fakta sejarah yang sebenarnya, biar tidak terjadi lagi kata pribumi dan non pribumi yang bisa merusak tatanan bernegara atau merusak persatuan negara kita. Sejarawan Didi Kurtanada mengungkapkan kedatangan Tionghoa ke Indonesia itu saat Indonesia bernama Nusantara, yakni pada tahun 414. Orang-orang Tiongkok melakukan perjalanan ke India dan sampailah mereka atau kesasarlah mereka sampai ke Pulau Jawa. Jadi pada zaman Majapahit juga orang-orang Tionghoa itu sudah ada di Indonesia. Jadi kalau ada ya orang yang mengata-ngatain bahwa orang Tionghoa itu adalah non pribumi, kita sendiri juga non pribumi, ya kan? Jadi orang Tionghoa itu bedanya sama kita adalah orang Tionghoa datangnya lebih lambat atau lebih lama daripada kita, sedangkan kita lebih dulu beberapa ribu tahun yang lalu datang ke Indonesia, sedangkan mereka bertransmigrasi dari negara mereka itu lebih lambat. Sekali lagi, kalau kita mau rujuk sejarah, kita semua rata-rata pendatang ke Indonesia, sedangkan penduduk asli pribumi itu Melanesia. Saya bikin video ini karena keresahan saya pribadi dengan kata pribumi dan non pribumi itu sendiri, karena itu menurut saya akan bisa merusak persatuan Indonesia dan tatanan bernegara kita. Kalau boleh jujur ya, bangsa yang bertahan dari dulu itu adalah bangsa yang bisa beradaptasi. Sebenarnya sebelum Melanesia di Indonesia, Homo erectus juga penduduk yang paling lama tinggal di Nusantara, yaitu sekitar 1-5 juta tahun yang lalu. Kenapa mereka punah? Alasannya adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Jadi dengan menebar hoax atau menebar kebencian mengatakan bahwa pribumi dan non pribumi, bahwa Tiongkok itu non pribumi, kita sendiri juga non pribumi di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi itu, Melanesia adalah orang yang hidup sampai sekarang ini yang menjadi orang pertama di Indonesia. Jadi kita jangan menebar kebencian dengan menggunakan pribumi dan non pribumi, karena kita kalah bersaing. Karena dari zaman dulu itu persaingan itu selalu ada, mulai dari zaman Homo erectus sampai zaman Melanesia. Jadi kalau ada sahabat yang mengatakan non pribumi dan pribumi, silahkan share video ini kepada mereka. Guys, terus terang ya, saya merasa bingung ya, apakah bakal calon presiden untuk tahun 2024 ini ada orang Tionghoa ya, ataukah ada Pak Ahok mungkin yang maju untuk sebagai capres ya. Tetapi sepertinya saya tidak mendengarkan kabar tersebut ya. Menjelang Pilpres itu, kenapa Cina yang disalahkan? Kenapa Cina yang dikambing hitamkan? Ya. Bukankah kita semua ini adalah orang Indonesia? Nah, jika mau merujuk pribumi asli seperti yang dikatakan oleh Abang tadi ya, itu adalah orang-orang Melanesia, orang-orang Papua, ya, pedalaman Papua.
Sedangkan selain itu kita semua ini ya sama seperti orang Cina ya. Kita semua adalah pendatang ya. Bedanya ya kita mungkin lebih dulu, lalu kemudian di tahun 400-an baru orang-orang dari Cina masuk ya. Tetapi sejak zaman Majapahit mereka juga sudah ada ya. Lalu kenapa sudah di era modern seperti saat ini sudah ada kawin mawin campur sana campur sini, kita masih juga dengan ada kata penyebutan Cina ya. Nah, ini juga akan sangat sulit mau hilang kalau misalnya dari elit-elit politik kita seperti Pak Yusuf Kalla ya, kemarin juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan rasial seperti itu ya. Sebenarnya yang asli orang Indonesia ini siapa ya? Kita semua ini sama-sama pendatang. Nah, makanya saya bingung guys ya, kenapa Cina pula yang selalu disalahkan ya. Terus terang ya, jujur, saya ini ya 3 tahun pernah bekerja dengan orang Tionghoa ya. Dan saya makan minum dari pabriknya dia, saya bekerja untuk dia, jadi saya digaji, saya mendapatkan makan dari pabrik itu, minum dari situ juga. Bukan hanya saya, tetapi ada ratusan karyawan yang lain ya, yang diberi gaji, diberi pekerjaan, diberi makan dari orang Tionghoa tersebut ya, bos kami, bos Cina itu ya. Tetapi mereka pula yang disalahkan ya. Menjelang Pilpres ini padahal tidak ada capres yang dari Cina, kita juga terus menyalahkan Cina ya. Jadi hati-hati dengan menggunakan sentimen etnis seperti ini karena berbahaya, merusak persatuan ya. Kita jaga baik-baik persatuan kita guys ya. Karena mau dari Cina atau dari mana-mana, tetapi kita sudah melebur guys ya. Kita sudah menjadi satu kesatuan. Sudah ada Sumpah Pemuda. Kita semua adalah bangsa Indonesia guys ya. Oke, saya rasa itu saja. Mohon maaf ya kalau penjelasan saya kurang memuaskan bagi teman-teman. Jika teman-teman di sini memiliki kapasitas ilmu yang baik, ilmu yang bagus, mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan di kolom komentar ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada teman-teman dari etnis Tionghoa yang menyaksikan video ini. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau rasial dan sebagainya, tetapi saya melihat di berbagai video yang tersebar itu Cina-Cina terus yang disalahin ya. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.